Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Crazy Tsunami yang dirilis tahun 2021. Berkisah tentang sebuah tsunami yang tiba-tiba datang tanpa adanya sinyal peringatan. Namun, bukan itu saja yang menakutkan. Seekor buaya ganas Afrika yang diangkut oleh mobil di kawasan pecinaan malah terbebas dari kandangnya. Buaya tersebut pun berhasil meneror warga pecinaan yang berhasil selamat dari tsunami. Penasaran gimana kisahnya? Tonton sampai habis ya! Film dimulai saat orang-orang sedang bersantai dan bercandaria di sebuah pantai. Lalu tak lama, tanpa adanya tanda peringatan bencana, tiba-tiba tsunami datang dan menerjang kawasan tersebut. Tentu saja, orang-orang pun tersapu air tanpa bisa melarikan diri. Shin lalu mundur ke 3 menit sebelum terjadinya tsunami di kawasan pecinaan. Jiang Peng dan bawahannya bernama Amir sedang membawa buaya Afrika pesanan bos mereka yang bernama Safo. Lalu, beberapa orang mencegat mereka karena tidak senang dengan Safo yang ingin menggusur tanah mereka. Di antara para demonstran tersebut, rupanya ada anak perempuan Jiang Peng bernama Xiaohu. Bisa dikatakan hubungan mereka sedikit renggang. Lalu tak lama, terdengar kawanan burung datang, disertai tsunami besar yang sudah berada di depan mata. Scene lalu berlanjut saat kengerian tsunami tersebut berhenti. Bangunan di pecinaan pun hancur dan menyisakan beberapa orang yang selamat. Namun, masalah baru muncul. Buaya pesanan bos mereka hilang dari kurungan. Seorang pria lalu mendatangi Jiang Peng dengan emosi. Ia marah karena kawasan pecinaan tak mendapat peringatan datangnya tsunami. Pria itu yakin kalau itu semua adalah ulah Safo. Saat mereka bertengkar, seekor buaya tiba-tiba menerkam seorang ibu yang sedang memangku anaknya yang sudah meninggal. Buaya itu juga menerkam Amir dan membuat semua orang panik dan berlindung ke toko milik Paman Li. Namun rupanya mereka semua belum aman. Buaya tersebut masih berada di sana dan mencoba masuk ke toko, seolah-olah hewan tersebut sudah menandai mereka sebagai mangsa. Scene lalu berpindah saat awak media mewawancarai Safo tentang tragedi tsunami tersebut. Safo lalu bilang kalau ia akan mengirimkan regu penyelamat ke TKP. Ia juga bilang akan memberikan bantuan pada para korban untuk membangun rumah mereka kembali. Sontak saja, awak media bertepuk tangan menganggap pria itu sebagai pahlawan. Lalu setelah wawancara selesai, Safo dengan liciknya menyuruh legislator di pemerintah untuk membuka seluruh saluran air. Ia ingin mengalirkan air laut di pusat kota ke tempat yang lebih rendah, supaya cepat kering dan mengurangi kerugian. Tapi temannya itu bilang, kalau ia melakukannya, maka seluruh kawasan di pesisir pantai, termasuk pecinaan akan mengalami kenaikan debit air. Namun Safo meyakinkannya, ia bilang kalau itu semua adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Scene berganti kembali ke pecinaan. Xiaohu mendadak asma, dan mereka semua harus naik ke lantai atas karena debit air mulai meninggi. Namun sayangnya, pintu tersebut terkunci dan mereka tak bisa menemukan kuncinya. Dr. Chan lalu bilang kalau ia punya kunci duplikatnya di kliniknya. Namun karena ada buaya di luar, mereka terpaksa harus masuk lewat saluran ventilasi. Singkat cerita, Jiang Peng, Dr. Chan, dan salah satu pemuda mulai bergerak. Mereka berhasil masuk ke klinik untuk mencari kunci dan obat asma untuk Xiaohu. Lalu saat keduanya sudah didapat, mereka pun akan kembali. Namun naas, si pemuda yang paling belakang berhasil diterkam buaya. Begitupun dengan Dr. Chan, tubuhnya berhasil diseret buaya hingga jatuh ke dalam air. Jiang Peng pun menjadi satu-satunya yang selamat. Saat mendengar kematian suaminya itu, istri Dr. Chan hanya bisa menangis sambil memegang cincin pernikahan mereka. Lalu di lain tempat, Safo mendengar kalau buaya miliknya itu lepas di pecinaan. Dan sekretarisnya bilang kalau orang-orang di sana pasti sudah tewas dimangsa. Mendengarnya, Safo pun senang dan bilang kalau itu adalah hukuman karena mereka tak mau menyerahkan tanahnya. Lalu tak lama, seseorang dari bursa saham menelponnya. Ia tahu kalau Safo lah dibalik terjadinya tsunami demi memuluskan penggusuran warga di pecinaan. Ia pun mengakhiri percakapannya
dengan mewanti-wanti Safo agar lebih berhati-hati. Kembali ke pecinaan. Di sana, muncul beberapa orang yang berniat menyelamatkan warga yang terjebak. Lalu, Jiang Peng dan yang lainnya memperingatkan kalau ada buaya. Namun karena tak terdengar, mereka pun masuk ke dalam air dan jadi santapan buaya hingga menyisakan satu orang di perahu. Lalu, perahu tersebut didorong oleh si buaya, menghancurkan pintu kaca toko. Buaya itu pun berhasil masuk. Dengan panik, mereka mencoba lari dari pintu yang lain. Namun karena terlanjur dekat, si buaya pun bersiap menerkam mereka. Melihat itu, istri Dr. Chan lalu mengorbankan dirinya sendiri dengan menutup pintu tersebut agar buaya itu tak bisa mencelakai teman-temannya. Beberapa saat kemudian, terlihat helikopter penyelamat datang. Mereka pun bergegas ke atap untuk memberitahukan keberadaan mereka. Namun saat tim penyelamat itu akan menolong, sebuah panggilan masuk dan meminta mereka untuk kembali atas perintah Safo. Mereka pun menurutinya, karena bagaimanapun Safo lah yang mendanai semuanya. Namun karena tak tega, mereka pun merekamnya diam-diam untuk disebarkan pada masyarakat. Jiang Peng dan yang lainnya tak tinggal diam. Mereka lalu melemparkan tali ke bangunan yang lebih tinggi. Jiang Peng jadi orang pertama yang melaluinya. Lalu giliran Xiaohu mencobanya. Namun karena lambat dan air besar sedang bergerak ke arah mereka, si penyelamat yang tersisa tadi nekat menyeberang. Karena menahan beban dua orang, tali tersebut kendor, membuat si pria tercebur dan menjadi santapan buaya. Sementara itu, Xiaohu beruntung, ia berhasil selamat menyusul ayahnya. Lalu giliran Zimiang, anak Paman Li yang punya keterbelakangan mental. Awalnya ia takut, namun Paman Li mencoba membuatnya berani, hingga akhirnya ia pun menyeberang dan berhasil sampai. Sekarang tinggal Paman Li, namun ia malah membuang talinya karena berpikir sudah tak ada waktu lagi. Dan ternyata benar, air besar dari pusat kota meluncur deras hingga membuat Paman Li tersapu. Scene lalu berganti saat wartawan melihat video Jiang Peng dan yang lainnya. Mereka ingin tahu kenapa helikopter milik Safo tak mau menolong mereka. Mengetahui hal itu, legislator pun marah karena Safo menolak menolong warga yang nyatanya masih bisa diselamatkan. Safo yang nama baiknya dipertaruhkan lalu punya ide licik. Singkat cerita, tim penyelamat datang. Namun sial, buaya tersebut juga datang dan menarik talinya hingga membuat mereka dan helikopternya terjatuh. Scene lalu berpindah saat Jiang Peng bangun dan melihat bosnya Safo. Pria licik itu bilang kalau Jiang Peng ingin bertemu putrinya, maka ia harus mengaku sebagai orang yang memutuskan sinyal peringatan tsunami, juga orang yang sudah melepasi buaya. Jika ia melakukannya, maka bosnya itu akan mengirimkan uang untuk mereka. Safo lalu pergi, membiarkan Jiang Peng memikirkan tawarannya. Scene lalu berlanjut saat Safo mengadakan jumpa pers dan bilang kalau ia sudah menangkap si buaya. Lalu, Jiang Peng datang dan dituduh Safo sebagai biang kerok dari semua kejadian. Jiang Peng pun mengakuinya pada awak media. Namun karena memikirkan putrinya yang disekap, ia pun membeberkan semua kebusukan Safo yang sengaja menunda sinyal peringatan tsunami hanya demi mendapat lahan di pecinaan. Lalu tak lama, terdengar sebuah rekaman saat Safo menyuruh Jiang Peng menjadi kambing hitam atas kesalahan Safo sendiri. Mendengar itu, semua orang di sana mengutuk keras Safo. Begitu juga dengan legislator. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Safo. Sebelum ditangkap, Safo dengan gilanya membuka kandang buaya tersebut dan membuatnya berkeliaran di kota. Sementara itu, Xiaohu dan Ziamiang yang terluka berada di suatu tempat. Lalu tak lama, Jiang Peng berhasil menemukan mereka berkat jam tangan Zimiang yang ditaruh pelacak oleh Paman Li. Saat mereka akan keluar dari sana, si buaya tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Jiang Peng lalu menyuruh Xiaohu pergi bersama Zimiang, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian si buaya. Saat itu, Jiang Peng berhasil memancing si buaya untuk menyerangnya. Namun naas, ia harus rela kehilangan tangan kirinya yang tergigit. Saat Jiang Peng sudah tak berdaya,
buaya tersebut bergerak cepat dan akan menerkamnya. Beruntung, Xiaohu datang, membawa tongkat besi dan berhasil menusuk si buaya hingga mati. Scene lalu berlanjut ke 1 tahun setelah tsunami. Xiaohu, Zimiang, dan Jiang Peng memulai hidup baru bertiga. Jiang Peng lalu melihat foto 11 tahun lalu. Ia mengingat kembali kenangan dengan para tetangga sekaligus teman-temannya yang sudah menjadi korban si buaya. Film pun selesai dengan pesan kalau hidup terlalu serakah bisa mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian tak kesulitan mencerna pembahasannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!